I'm gonna love you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang NAT ya teman-teman. Nah, di NAT ini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama, teori NAT, persiapan topologi NAT, konfigurasi IP address, konfigurasi static routing, konfigurasi NAT dinamik, mengamati paket NAT, konsep NAT static versus dinamik, dan yang terakhir konfigurasi NAT static ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke teori NAT. Nah, di sini ada definisi. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam sebuah internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Di sini ada jenis NAT. 1. Full Con NAT, on-to-on NAT. Jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan, teman-teman. Nah, di sini ada jenis NAT yang kedua, restricted con NAT, lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, di sini ada jenis NAT yang ketiga, port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Dan ada lagi jenis NAT yang keempat ya teman-teman, systematic NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP port luar berbeda, yang memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap. Setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, di sini ada tipe NAT ya teman-teman. NAT tipe statik. NAT statik menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadi penukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statik terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet on-site. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang
telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, di sini ada tipe NAT dinamis. Yang ini tipe NAT statik. NAT tipe statik dan ini NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system full dan NAT system overload. Dan yang terakhir, tipe NAT yang terakhir, NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien untuk banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global on-site. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global on-site. Hal ini sangat menghemat menggunakan alokasi IP dari ISP sharing atau pemakaian bersama. Status alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perusahaan port ke paket outbound. Nah, mungkin ini saja untuk gambaran tentang teori NAT-nya, teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke, kita lanjut saja ke materi kedua, persiapan topologi NAT. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua, persiapan topologi NAT ya, teman-teman. Oke, kita di sini masuk ke Cisco Power-Tracernya ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menyiapkan server ya, teman-teman. Itu server di sini. Oke, dan kita masukkan router ya, teman-teman. Sini 1 2 3 dan kita masukkan switch 1, switch dan 2 PC ya, teman-teman. Ini sebagai VLAN, teman-teman. Oke, kita sambungkan pakai kabel ya, teman-teman. Di sini kita rapikan dulu ya, teman-teman. Oke, mungkin sudah rapi, teman-teman. Nah, di sini ini contohnya ini sebagai IP publik dan ini IP private, teman-teman. Oke, dan ini di sini saya akan ganti ya, teman-teman. Server ini akan diganti menjadi ini sebagai server. Ini sebagai server ya, teman-teman. Ini sebagai server dan router ini akan dijadikan sebagai Google dan router yang ini akan digantikan menjadi ISP ya, teman-teman. Oke, dan router yang satu lagi ini kita ganti menjadi klien, Oke, dan ini nggak usah diganti ya, teman-teman. Ini seperti biasa aja. Oke, di
sini saya akan kita biar tahu sudah biar tahu F0 nya ini. Oke, kita masukkan di sini, masukkan IP nya ya teman-teman. Ini 172.16.23.1/24. dan yang bawah sini 172.16.23.2/24. Oke, dan di sini kita IP jalurnya 10.10.10.1/30. Sini kita kasih IP 11.11.1/30. Di sini setelah 11.11.11.2/30. Sudah ya teman-teman, mungkin itu saja untuk IP nya. Semoga jalur oke teman-teman. Oke, mungkin itu saya segini saja ya teman-teman untuk segini saja untuk persiapan topologi NAT-nya. Kita lanjut ke konfigurasi IP address. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita lanjut konfigurasi IP address yang benar. Kita konfigurasinya di sini teman-teman. Oke, kita masuk ke Google teman-teman. Sini Jalai, di sini no aja. Masuk ke interface G0/0, terus no shutdown, dan kita masukkan IP addressnya 172.168.1.1.255.255.255.0. Oke, kita enter. Kita masuk ke interface G0/1 no shutdown. Kita masukkan IP address 10.10.10.1.255.255.255.252. Oke, enter. Kita langsung lanjut ke ISP ya teman-teman. Sini kita langsung saja interface G0/0. Sorry teman-teman, ini config interface G0/0 IP address 10.10.10.
kita tarik teman masukkan, kita coba cek dulu IP interface brief. Oke, di sini sudah yes ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke ISP dan kita masuk ke interface G0/1 OS depan certain IP add 11.11.11.255.255.255.252 enter. Kita lanjut masuk ke klien ya teman-teman. Klien CLI di sini saja teman-teman. Oke, kita lanjut. Sini nah kita ini quality masuk ke interface G0/0 kasih IP 11.11.255.255.255.252 enter. Interface G0/1 terminal dan masuk ke interface G0/1 IP address 192.168.10.1 sorry titik 1.255.255.255.0 ya teman-teman. Oke, kita enter dan masuk ke interface G0/1.20. Oke, enter.
switch for mode akses, switch for akses VLAN 20, interface FA0/1, switch for mode terang, switch for terang VLAN 10/20, enter. Oke, kita lanjut konfigurasi PC nya ya teman-teman. Desktop IP configuration 192.168.10.2. Oke, 255. Di sini default judulnya titik 1 ya teman. Oke, sudah. Lanjut ke PS2, desktop IP configuration 192.168.20.2. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut ke server ya teman-teman. Oke, server ke desktop configuration sini 172.1.16.23.1. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi IP address. Kita lanjut ke konfigurasi static routing ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman, kita lanjut sekarang konfigurasi routing, konfigurasi static routing ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sini, masuk ke Google ya teman-teman. Masuk ke Google. Ini kita double config router PGP 1 port 10.10.10.2 Remo AS. Oh, di sini teman-teman, kita AS nya di sini tentukan dulu ya teman-teman. Di sini AS1, dan di sini AS2. Oke, di sini kita AS-nya 2 ya teman-teman. Benar. Kita net network untuk 10.10.0 masnya
252 ini 252 benar. Terus kita network 172.1.16.23.0 masnya 255.255.255.0 enter. Terus kita masuk ke ISP, router BGP 2 neighbor 10.10.10.1 remote AS nya 1 enter. Up ya teman-teman. Oke, sudah up. Network 10.10.10.0 masnya 255.255.255.252 kita enter. Ini 11.1.6 coba dusau IP. Di sini sudah ada itu. Nah, ini IP-nya, ini dulu. Oke, kita itu BGP teman-teman sudah ada. Kita coba lihat di Google. Sudah ada ya teman-teman. Oke, nah ini teman-teman. Oke, kita sudah. Nah, kenapa klien ini tidak dikonfigurasi teman-teman? Karena klien ini nanti juga ada konfigurasinya teman-teman. Nah ini contohnya teman-teman. Sini kita kan disuruh ping ya teman-teman. Kita coba di atas dulu ya teman-teman. Kita coba ISP dulu yang kita pingnya. Coba kita ping do ping Google ya teman-teman. 172.16.23.1. Oke, nah kalau ISP ini bisa ya teman-teman, karena sudah ada konfigurasinya. Nah, kalau klien ini belum dikonfigurasi, jadi belum bisa ya teman-teman. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Nah, kita coba doping 172.16.23.1. Ini tidak bisa. Nah teman-teman, kita coba tunggu aja ya teman-teman. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Kenapa? Nah, ini tidak bisa. Nah, di sini saya akan pakai IP root ya teman-teman. Di sini akan bisa ping Google. Nah, kita coba IP root nah
11.11.11.1. Nah, kita coba enter looping 172.1.16.23.1 ini ya teman-teman, coba enter. Nah, ini sudah 5 ya teman-teman, sukses rate 100% 5/5 teman-teman. Ini tandanya sudah bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk materi tentang konfigurasi dynamic routing ya teman-teman. Kita lanjut konfigurasi NAT dynamic. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut konfigurasi NAT dynamic ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke klien aja ya teman-teman. Oke, di sini kita akses list 1 permit permit 1/overload. Oke, nah di sini kita enter. Kita lanjut interface. Oke, interface G0 enter IP NAT outside interface G0/1 enter interface G0/1.10 enter IP NAT inside enter interface G0/1.20 enter IP NAT outside. Oke, kita enter. Nah, kita coba langsung di sini ya teman-teman. Sorry, komen from ya teman-teman. Oke, kita coba ping 172.12.23.1. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konfigurasi NAT dynamic. Kita akan lanjut
mengamati paket NAT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut mengamati paket NAT ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke simulasian. Kita paket dari signal ke server. Ini berbahasa dulu. Kita mulai. Nah, dari PC ke switch, dari switch ke klien, dan dari klien ke ISP, dari ISP ke Google ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman dari header, ini mengirimkan header. Nah, ini ya teman-teman. Nah, dan ini 192.16.8.10.2. Nah, ini itu IP privat ya teman-teman. Dashnya itu IP public ya teman-teman. Oke, yang dikirimkan ke klien ISP teman-teman. Dari klien ke server ya teman-teman. Nah, kalau ini dari 11.11.11.2 ke bukan headernya ya, skip IP dan destinasinya 172.16.23.1 ya teman-teman. Nah, itu IP privat mengirimkan ke IP public ya teman-teman. Itu ya teman-teman, kita cek dari ISP client. Nah, ini sama teman-teman 11. Nah, ini IP sudah menjadi IP public ya teman-teman. Oke, terus kita lanjut. Nah, kita lihat divisi 0 ya teman-teman. Nah, ini sistemnya itu ini. Nah, ini IP privat ya teman-teman, mengirimkan ke IP public ya. Nah, menjadi IP public ya teman-teman, dari IP public ke IP privat. Nah, itu mungkin untuk gambaran tentang ini ya teman-teman, untuk gambaran tentang NAT simulation. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Oke, mungkin itu cukup itu untuk mengamati paket NAT ya teman-teman. Lanjut kita konsep NAT static versus dynamic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut di sini konsep NAT static versus dynamic ya teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sini kan tadi ada dinamik dan sekarang statik ya teman-teman. Dinamik, statik, dinamik, statik. Dinamik tuh dinamik dan statik gitu teman-teman. Statik. Nah, apa itu dinamik? Dinamik itu many to one. Dan apa itu statik? Statik itu one to one. Nah, oke, sini sudah teman-teman. Dinamik one to one, statik one to one. Nah, ini kan dinamik tuh man to man, yang ini yang banyak. Terus kalau statik itu one to one itu satu ya teman-teman, IP-nya satu. Nah, misal di sini kita akan menambahkan
Itu server ya teman-teman, itu server. Nah, sini gimana sih konfigurasinya ini. Nah, kita akan menambahkan dulu IP nya ya teman-teman, 11.11.12.1 ya teman-teman. Nah udah, nah ini itu IP nya. Oke, kita langsung konfigurasi aja ya teman-teman, karena saya lupa lagi mau menjelaskannya ya teman-teman, karena tadi banyak enggak ditulis. Oke, kita akan konfigurasi langsung aja ya teman-teman, karena lama kalau menjelaskan lagi. Ini kita langsung aja konfigurasi. Kita masuk ke klien ya teman-teman. Oke, sini config interface p/2 no ESA, dan ESA terus IP 98.30.1. Bentar. Enter. Oke, sudah ya teman-teman, kita konfigurasi dari servernya ya teman-teman. Ke config, ke desktop, semua configuration. Nah, di sini 192.168.30.2. Oke, sudah ya. Oke, terus kita masuk ke server, ke service, http. Oke, kita lanjut sini ya teman-teman, index. Ini kita ganti menjadi hi welcome to save yes ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk konsep NAT statik versus dinamik. Kita lanjut ke konfigurasi NAT statik ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut di sini terakhir ya teman-teman, konfigurasi NAT statik. Oke, kita langsung masuk ke ini, kita masuk ke klien ya teman-teman. Klien di sini. IP NAT inset
statik terus nanti kita masukkan IP nya ya teman-teman, 192.168.11.11.3 enter X interface D0/0 sorry config interface D0/0 IP pad 11.11.11.2 255.255.255.0 enter, masuk ke ISP konti interface G0/1 IP ad 11.11.255.255.255.255.6 enter. Oke, kita coba kirimkan paket ya teman-teman. Ini in progress. Kita ping ya teman-teman, sorry, kita ping di sini di 11.11.3 standar. Jadi ada salah ini.
Oke teman-teman, kita cek lagi. Apa sih ini? Terminal itu. Oke, kita coba ping 11.11.3. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Ini reply phone sudah bisa teman-teman. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba browser. Tunggu. Nah, oke teman-teman, kita di sini kita cek di desktop terminal. Nah, ini tadi sudah bisa ya teman-teman, saya coba sudah bisa. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan cek. Nah, terus kita akan ke web browser ya teman-teman. Browser keluar. Nah teman-teman, kita masukkan IP-nya 11.11.11.3 teman-teman. Oke, kita enter. Oke, di sini sudah ada yang otomatis teman-teman. Karena ini saya pakai tracernya minjam ya teman-teman. Karena yang saya sudah bisa ya teman-teman, bisa dari sini comment prompt sama ngepingnya sama seterusnya sama ini apa browser udah bisa masuk. Oke, mungkin itu saja teman-teman, saya ini jangan maaf. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi NAT. Dan untuk materi NAT mungkin itu saja ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.